Halo semuanya, balik lagi di channel gue dan hari ini gue pengen ngebenerin sedikit di MT gue, yaitu gue pengen nyervis si seal master rem ini. Jadi kalau kalian tahu motor ini itu MT25 tahun 2015 kalau gue nggak salah ya, perakitannya di 2015. Jadi kalau feeling gue sih seal master remnya dari baru nggak pernah ganti. Nah, seal master rem itu biasanya setiap berapa puluh ribu kilometer baiknya diservis atau diganti karena harga partsnya tidak terlalu mahal. Kalau kita di motor biasa ya, di semua motor bahkan kalau di motor biasa itu seal master rem kayak misalkan di Supra X itu harganya sekitar 70.000, kalau di Mio ya sekitar segitu. Tapi kalau di MT ini kebetulan yang depan harganya 100 sekian, 120.000, yang belakang mungkin sekitar 100-an juga kali ya, mendekati 100 atau 100.000 kecil lah. Nah ini kebetulan kayaknya dari baru nggak pernah diganti, tapi gue nggak mau ganti. Kenapa? Karena gue ada project rencananya mungkin di beberapa video berikutnya. Setelah video ini gue bakal upgrade semua dari master rem sampai ke piringan. Cuma si selang ini nggak diganti ya, karena ya selang racing ya sama-sama aja, dan ini nggak ada gejala benjol atau ngembung atau apa, nggak ada. Jadi kayak buat apa gue ganti yang lebih baik karena masih bekerja dengan baik. Oke, langsung aja gue bakal ngasih tahu kalian cara ngerjainnya. Kalau gue jelasin, cara paling gampangnya adalah kita pertama buka handle dulu ya. Handle ini kita bakal buka, terus langsung kita akses si sealnya nanti kita bakal buka, kita taruh di baskom atau di wadah, terus kita cuci ya, terutama bagian sealnya kita bersihkan. Terus bagian inner piston silindernya itu kita bakal sikat pakai sikat khusus, biasanya sikat buat airbrush ya, kita sikat sedikit biar semua kotorannya keluar. Terus terakhir kita pasang lagi, kita bleeding ulang semua cairan, kita kasih minyak rem baru. Jadi seal ini tuh bagusnya dibersihin setiap 2 tahun atau 3 tahun. Jadi kalau setiap tahun kalian ganti minyak rem, kalau bisa setiap 2 tahunnya kalian ganti seal, atau minimal dicuci lah ya, dicuci. Karena kalau seal itu harganya nggak terlalu mahal. Dan bahkan lucunya kalau di MT ini setahu gua sealnya dia pakai ukuran 11 mili yang sama Mio. Cuma mungkin dimensinya rada beda atau apa. Tapi kalau feeling gue sih harusnya bisa dipakai ya sealnya Mio di sini. Mungkin yang beda di bagian pernya itu mungkin agak beda, tapi ya sisanya harusnya sama. 11 mili kecil banget untuk motor 2 piston. Sementara di X-Max kita pakai 12,7. Nah ini langsung aja biar cepat, kita bakal langsung bongkar semua si master rem ini. Kita bersihin pistonnya biar empuk lagi, karena nih agak keras ya, agak ngebagel ya, orang bilang itu ngebagel. Nah ini langsung aja bakal gue mulai kerjain. Baut ini kita cabut dulu, kita cabut. Lihat kan banyak banget debu, nanti kita bakal cuci semua, kita bersihin. Terus si dratnya ini mungkin kita kasih grease dikit ya, si as, kita sebutnya as tuas rem ya, kita bakal kasih grease dikit biar dia tetap loncer. Terus ini semua kita bersihin, sikat-sikat sedikit pakai mungkin sikat gigi bekas atau sikat kawat kali ya. Tuh bisa lihat kan kotor banget. Terus nih langkah berikutnya adalah nih bootnya ini, kalau bisa jangan sampai sobek ya, karena kan ini kan gue mau reuse ya, mau gue pakai lagi. Jadi kita congkel pelan-pelan pakai namanya pick set. Gue ada alatnya, kita congkel pelan-pelan. Terus terakhir kita tinggal buka masterannya. Dia cuma dikancing pakai circlip. Nanti kita bakal buka. Nah ini kita bisa lihat nih di sini nih, di bagian handle. Kalau kalian lihat di bagian ujungnya ini itu agak legok. Nah kalau rem kalian kerasa greget-greget, itu mungkin karena si bagian, maaf mungkin agak susah ya, bagian ujung sini nih, bagian ujung ini. Nah di bagian ini itu dia mulai legok. Jadi kayak benturan kesininya itu nggak enak, seret gitu. Jadi masalahnya hanya di situ. Jadi kalau bisa, kalau misalkan 2 tahun atau kalian ngerasa rem kalian gak enak, selain kalian ganti seal ini, seal master rem ini, kalian ganti juga si handle-nya. Atau kalau kalian dana terbatas ya, kalian amplas lah biar legokannya hilang dan bentuknya rapi lagi. Nah ini udah kebetulan udah kebuka nih, bisa dilihat ya. Kalau di bagian silindernya ini, di bagian sini nih, mungkin agak susah buat kalian lihat, tapi udah mulai kayak baret-baret. Sebenarnya udah harus ganti sih, harus ganti ya. Tapi ya gue nggak mau ganti karena yang gue bilang tadi, gue bakal ganti ke master rem yang lebih besar. Nih kalian lihat nih, silinder tengahnya udah baret gini tuh ya, jadi ngebagel seret. Ini udah mulai baret-baret tuh, jadi kayak udah harus ganti. Tapi ini sementara gue akalin dulu, dan bahkan kalian bisa lihat di situ, kalian lihat kan bawah hitam itu kotoran semua tuh.
ya, walaupun minyak rem ini baru gue ganti sekitar beberapa bulan lalu, tetap aja dia muncul kotoran baru. Nah kayak gitu, jadi kita bakal cabut lagi, kita bakal buka. Ini di dalam masih ada pernya dan ini pakai ring. Ini kayaknya bentuk master remnya agak beda nih, si sealnya kayaknya gue nggak yakin bisa pakai punya Mio, karena menurutku bentuknya beda banget ya, sangat-sangat berbeda. Tapi mungkin kalau secara diameter sih bisa-bisa aja. Nanti kita bakal coba ukur ya, kita bakal coba ukur. Nah ini langsung aja gue bakal congkel dan kita bakal bersihin dalamnya. Gue lupa tadi spion gak gue buka, tapi sebenarnya nggak masalah, karena yang penting nanti si selang kita bakal lepas, kita bakal cuci semua, kita siram pakai air, terus nanti kita keringin pakai kompresor, baru kita rakit ulang semua, kita kasih minyak rem yang lebih baru. Nah ini udah selesai gue bersihin, bisa dilihat nih air kotor ini adalah air cucian. Nah ini air bilasan nih, bisa dilihat ya, si master remnya ada di dalam semua nih, si komponen-komponen ini air bilasan. Nanti bakal gue keringin semua. Air bilasan tuh gak perlu yang bersih banget, karena nanti bakal kita kompresor, kita keringin, bener-bener keringin. Terus ini adalah masternya ya, masternya nanti bakal gue siram lagi, bener-bener gue siram. Ini dalamnya udah bersih ya, kalau kalian mau lihat ini 11 mili 11 ya, jadi kayak punya Mio sebenarnya, agak kecil, agak lucu memang. Si apa namanya, switchnya normal, semua normal, yang penting adalah dia udah bersih. Dan gue lihat silinder dalamnya sih ya udah mulai agak-agak baret, tapi ya nggak ekstrim lah, masih wajar, masih bisa. Terus yang penting itu kita udah bersihin semua, tinggal kita keringin. Dan ini alatnya yang gue pakai cuma kuas krim ekonomi alias sabun colek, dan juga ini nih yang paling penting nih sebenarnya. Ini itu adalah sikat airbrush atau sikat spray gun. Ini yang gede itu pas buat seal master rem, buat silindernya. Jadi buat ngebersihin kerak-kerak yang ada di dalamnya, kita bersihin biar rontok. Nah ini seal master remnya bisa dilihat udah gue cuci dan jadi kinclong lagi, kayak baru, hampir kayak baru sih. Gue jadinya nggak gue amplas ya, karena menurutku masih oke-oke aja. Ini agak-agak kotor sedikit, mungkin nanti gue coba kerok sedikit lah. Tapi ya kalau emang nggak bisa, gue gak akan maksa, karena daripada ngerusak seal master rem yang harganya 100 sekian ribu ini, padahal gue minggu depan bakal ganti master rem sih, mendingan gak usah. Jadi ya ini kita bakal rakit. Ini udah gue keringin semua, sampai ke masternya juga udah gue keringin. Kita rakit, terus kita pasang lagi di motor. Habis itu kita bleeding. Jangan lupa kalau kalian di motor ini atau di motor apapun kalian ngerjain nggak taunya oli atau minyak rem itu netes, kena ke bodi, kena ke stang, kena ke manapun itu, diguyur aja, langsung guyur air sebanyak mungkin, karena buat dia ngilangin efek korosif si minyak remnya. Nah ini bakal gue rakit dan gue lihat sih masih cukup oke, kondisi masih 80% lah, walaupun ini agak-agak legok sedikit di bagian yang nempel sama si handle-nya, tapi ya udahlah, nggak apa-apa, kan sementara. Oke, langsung aja bakal gue rakit. Oke, udah kepasang lagi sempurna ya. Ini menurut gue kerjaan masang seal master rem paling gampang seumur hidup gue yang pernah gue lakuin ya di motor ini. Kenapa? Karena tadi kan kalian lihat kalau pernya itu kepisah, pernya pasti kepisah, terus dia ada kayak mahkota lah ya, kita sebutnya mahkota. Mahkota itu kita cara masangnya nih, pertama masukin pernya, kedua kita pasin mahkota, per sama mahkotanya kita masukin dulu ya kan. Setelah itu bagian seal itu kita pasang dulu. Seal yang depan kan kelepas tuh, suka kelepas, kita pasang dulu. Sebelum kita pasang seal ke dalam, kalian tetesin dulu minyak rem sedikit, setetes 2 tetes ke dalam, ke bagian dinding silindernya. Terus di bagian sealnya juga kalian tetesin aja minyak rem setetes atau 2 tetes lah, kayak kalian oles-oles gitu. Terus kalian masukin, langsung lep ya kan, langsung lep. Terus terakhir tinggal kalian kasih kancing. Udah. Begitu kalian kancing gini, udah selesai. Tinggal kalian tekan-tekan sedikit bagian snap ringnya, kancingnya ini. Dan udah ngunci dia, udah benar-benar ngunci. Dan kita tes, ini empuk. Ya, ini empuk, geraknya enak. Nah, ini gue bakal rakit semua sama si handle-handlenya. Terus kita kasih grease dulu ya bagian ini nih, bagian sini nih yang gue tunjuk sedikit ini, sama yang bawah kita kasih grease dulu biar memperlancar gerakan si handle, termasuk juga as-asnya. Terus kita rakit handlenya, kita pasang di motor, lalu kita bleeding dan kita tes. Oke, langsung aja bakal gue selesain. Oke, ini udah kepasang rapih, bisa dilihat ya, udah kepasang rapih. Jadi kerjaan berikutnya kita cuma tinggal bleeding si master rem ini.
ya. Kita bleeding, buang anginnya karena semuanya udah gue kencengin semua. Kalau kalian nanya gimana sih cara bleeding yang paling enak bang, kalau gue jelas pakai cara paling sederhana, bukan ke bengkel ya, tapi investasi beli alat bleeding. Ini special service tools untuk bleeding minyak rem. Kalau kalian bilang bang tapi kan alat ini mahal sekian ratus ribu atau apa, ya memang nggak murah, tapi ya karena gue sering ngerjain kerjaan kayak begini, ujung-ujungnya kepake juga, dan baru pakai sebentar bisa dibilang udah balik modal gitu. Nanti gue mungkin bakal bikin video khusus ngejelasin kalian alat-alat apa aja yang harus dibeli kalau kalian baru mau mulai DIY atau baru mau mulai ngerjain motor kalian sendiri tanpa harus ke bengkel. Oke, kita bakal mulai bleeding, tapi gue bakal nunjukin ke kalian satu hal yang unik, masalah minyak rem. Ini adalah minyak rem yang bakal kita gunakan di motor ini. Ini adalah minyak rem dari Mitsubishi. Ya, Mitsubishi Motor Kramayuda Sales Indonesia MMKSI .3. Loh, kok .3? Bukannya disuruhnya .4. Oke, di sini gue pakai .3 karena nomor 1 sementara. Ya, sementara untuk beberapa minggu paling. Tapi mungkin kedepannya gue bakal pakai ini terus karena masih banyak. Mungkin masih ada sekitar 200 mili dan ini belum lama dibuka, baru sekitar 1 bulan lah. Jadi masih cukup bagus. Terus kalau .4 sama .3 itu cuma beda titik didihnya sekitar 20 derajat, dan itu di atas sekitar 200 derajat. Kalau nggak salah 225 ke 245. .3 itu 225, .4 itu 245. Kalau salah silahkan kalian ralat ya. Pokoknya selisihnya nggak banyak, nggak nyampe 50 derajat Celcius, dan di motor ini gue yakin kayaknya nggak akan sepanas itu gitu. Jadi pakai .3 nggak ada masalah. Kalau kalian bilang rusak seal segala macam, gue selama ini pakai .3 dan baik-baik aja sih. Yang nggak boleh dipakai adalah .5 doang ya, bukan 5.1, karena bahan dasarnya beda. .5 tidak boleh, 5.1 masih boleh ya. Jadi kalau kalian mau pakai .3, .4, .5 nggak masalah, yang penting pakai minyak rem yang perusahaannya bener. Ini kan standar bawaan mobil, jadi ya harusnya sih masih lebih bener. Bukan gue ngejelekin merek tertentu ya, tapi ada minyak rem yang abal-abal banget, dan menurut gue sih lebih baik jangan, karena residunya parah banget. Oke, langsung aja kita bakal kerjain, kita bakal bleeding, dan habis itu kita tes empuk apa. Nah ini udah selesai ya, udah rapi, bisa dilihat udah gue tutup juga. Minyak rem udah gue setel, cuma tinggal gue kencengin aja sih baut setelan ini nih, baut posisi master remnya. Karena kan kalau kalian ngisi minyak rem, baiknya ini posisinya harus level mungkin, harus sedatar mungkin. Kalau nggak datar nanti kalian nggak bisa tahu isinya udah cukup apa belum. Nah ini udah gua tes, jadi kita berhubung ini roda depan ya, jadi mau nggak mau gue dongkrak karena posisinya sulit, gue nggak bisa bedain antara ini udah masuk apa belum gitu, maksudnya udah ngunci apa belum. Dan ini kita bakal tes ya. Gue gerakin sedikit pakai kaki nih ya, kaki gue nendang, ini nggak mau ya, jadi tuh nih kalian lihat nih, ini sedikit banget nekannya nih, udah seret banget nih. Ini master rem switchnya baru bunyi, dia udah ngunci, jadi bisa dibilang berhasil. Gue bleeding gak nyampe 2,5 menit karena tadi gue berusaha untuk ngebuang semua minyak rem bekasnya. Kalau bisa kalian misalkan pakai minyak rem beda warna ya, maksudnya kayak misalkan kalian hari ini pakai merah, tahun depan kalian pakai yang kuning, biar kalau misalkan nanti kalian bleeding ngebedainnya lebih mudah, lebih gampang kelihatan. Nah ini kita bakal rapin dan gue bakal test ride gimana rasanya, apakah jadi jauh lebih enak, jauh lebih bener, atau sama aja. Tapi kalau dari gue lihat di sini ini empuk banget ya, ini jadi nggak bagel lagi. Nah ini udah selesai, udah rapih, dan udah gue tes, jadinya dia balik ke keras lagi, nggak terlalu dalam. Kayaknya masih ada sisa tadi minyak angin di minyaknya yang bagian atas. Begitu gue tekan-tekan akhirnya dia ngebalik dan hilang, jadinya balik ke keras, tapi nggak sekeras awal. Ini jadinya jauh lebih membal, jauh lebih responsif, terus nggak ada kreket gitu, nggak ada, bersih banget. Dan secara keseluruhan sih jadi kayak lebih enak lagi. Cuma satu hal yang gue nggak suka adalah ini masih tetap agak sedikit keras ya, agak jauh ya. Tapi kan nanti kita ganti kaliper yang lebih gede dan kita bakal ganti masternya yang lebih empuk.
Nah oke, kayaknya segitu aja video dari gue hari ini. Kalau kalian ada pertanyaan seperti biasa di kolom komentar, ataupun kalian bisa langsung DM di Instagram gue. Intinya kalau bisa kalian sesering mungkin rawat rem kalian, terutama ganti minyaknya, cuci sealnya, terus ya di grease semua biar kondisinya prima terus. Oke, kayaknya segitu aja. Sampai jumpa di video berikutnya.